Perkenalkan, nama saya Ramdhani Mukhtar dengan NIM 112110598. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang metaverse, teman-teman, yang digadang-gadang bakal menjadi suatu konsep evolusi informasi nanti di masa depan ya. Jadi apa sih metaverse itu? Apakah dia sebuah aplikasi, games, atau alat VR? Pasti dari kalian juga banyak yang bingung kan tentang apa itu metaverse. Ya, saya juga bingung. Ya, mungkin mari kita bahas bareng-bareng. Jadi, metaverse itu adalah penggabungan antara dunia reality kita saat ini dengan dunia virtual. Jadi menurut saya, metaverse adalah seperangkat ruang virtual yang teman-teman dapat ciptakan dan juga jelajahi bersama orang lain yang tidak berada dengan ruangan fisik yang sama dengan teman-teman saat itu. Jika dibayangkan nih, metaverse itu menjadi dunia virtual kita nantinya. Teman-teman melakukan mungkin meeting, mungkin pelajaran learning di sana, jadi bertemu secara virtual di dalam sana. Itu mungkin bisa terjadi. Perjalanan metaverse itu sendiri untuk sampai saat ini bagaimana sih? Tentu saja dengan munculnya metaverse pada 1-2 tahun ke belakang itu ya, tentu saja banyak perusahaan yang berbondong-bondong melakukan investasi yang untuk lebih ke arah mengembangkan metaverse itu sendiri. Dan tentunya kalian juga pada tahu dong, pada 28 Oktober tahun 2021 salah satu perusahaan besar ya, yaitu Facebook berganti nama menjadi Meta. Dan juga ada Microsoft dan Disney serta perusahaan-perusahaan lain yang membuat tim pengembang metaverse-nya masing-masing. Namun setelah boomingnya metaverse 1 atau bahkan 2 tahun ke belakang kemarin itu, metaverse belum mampu menjawab berbagai macam ekspresi para penggunanya, dan juga mungkin dia belum menemukan use case yang tepat aja sih buat metaverse itu. Untuk apa? Menurut Gartner Hyperscale, sebuah perangkat kerja untuk menganalisis, memprediksi, dan adopsi teknologi baru, metaverse untuk saat ini berada pada siklus Stroke of Disillusionment. Itulah fase di mana sebuah teknologi baru mencapai kekecewaan tertingginya setelah muncul pada fase peak of inflated expectation. Itu fase sebelumnya di mana harapan pada teknologi baru mencapai puncak tertingginya. Jadi apakah metaverse itu gagal dan tidak akan pernah terjadi? Tentu saja tidak. Untuk saat ini metaverse masih tetap eksis pada industri game dan virtual learning ya. Karena di sana mungkin di virtual learning itu metaverse bisa sangat membantu dan lebih efisien aja. Perjalanan metaverse itu sangat panjang. Jadi kita tidak tahu kapan metaverse itu bisa menjadi keseharian di hidup kita. Banyak pihak termasuk saya yang yakin bahwa akhirnya kita bakal masuk juga ke sana. Ya, walaupun saya juga nggak tahu sih bagaimana wujud dari metaverse itu di masa depan nanti. Dari hingar-bingar sampai memudarnya era metaverse ini, ya ada beberapa poin sih yang mungkin kita dapat petik, yaitu teknologi revolusioner selalu membutuhkan waktu yang matang untuk berkembang di masyarakat. Jadi kita sebagai pihak, mungkin kita bakal nanti jadi pengusaha atau itu, kita harus berpikir bijak aja. Kita harus kapan dan bagaimana menyikapi teknologi baru itu nanti. Jangan terburu-buru atau ya bagaimana nantinya aja lah. Ya kita juga bisa jadi bebas sih kita mau mengambil langkah untuk first move atau late entry nantinya kita tentang metaverse ini. Dan satu lagi, pastikan bahwa sebelum mengembangkan teknologi itu, kita itu harus
mendapatkan use case yang tepat untuk teknologi itu tersebut. Jadi bagaimana orang bakal rame menggunakan teknologi kita kalau teknologi kita aja nggak tahu apa yang akan dibuat untuk penggunanya. Jadi bagaimana pengguna itu mau membuang waktu bahkan uangnya, ya kan nggak mungkin pengguna akan buang-buang yang seperti itu untuk teknologi kita yang tidak berguna untuk penggunanya, kan gitulah intinya. Jadi mungkin akhirnya keputusan juga berada di diri kita sendiri, kan seperti apa yang saya bilang tadi, kita mau jadi first move atau late entry nanti tentang perkembangan teknologi ini, ya cukup dinantikan saja lah. Tapi saya juga akan salut untuk Anda yang ingin terus terus maju untuk masa depan teknologi ini. Dalam sejarah juga kan selalu dibicarakan yang inovator yang berani untuk maju akan mendapatkan ganjaran yang berkali lipat keuntungannya, ya seperti Google dengan mesin pengembangnya, mesin pencarinya. Mereka mengembangkan mesin pencari itu saat internet itu masih bayi, kan. Dan juga ada Alibaba yang membuat sebuah e-commerce saat dimana orang-orang tidak tahu cara berjualan online itu, ya. Jadi yang penting yang berani dan siap akan segalanya mungkin akan dapat diberi jalannya. Ya mungkin seperti itulah pembahasan saya sedikit tentang metaverse. Ya mungkin itu yang bisa saya bahas tentang metaverse itu. Jadi bagaimana teman, apakah kalian semua optimis atau pesimis dengan metaverse nanti? Jadi mungkin segitu dulu yang saya bahas. Jadi jika banyak salah kata dan ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih.